3 Maret 2023, kubu Muldoko menyampaikan PK, peninjauan kembali atas putusan MA 3 Oktober 2022 menolak kasasi kubu Muldoko. Itu yang dikatakan oleh AHY, Partai Demokrat, ingin menggagalkan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Apakah apa yang disampaikan AHY itu benar atau hanya halusinasi? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sesudah konflik yang berkepanjangan karena pada waktu tanggal 5 Maret 2021 di Deli Serdang ada sebuah kongres Partai Demokrat yang dilaksanakan oleh kubu Muldoko. Tapi pada perjalanannya dalam kasus pengadilan kalah sampai Mahkamah Agung pun kalah, yaitu pada tanggal Oktober 2020 3 Oktober 2022. Ini menandakan sudah selesai. Tetapi kemarin 3 Maret beliau mengajukan PK, peninjauan kembali. Sesudah 1 hari Partai Demokrat memutuskan mengusung Anies Baswedan. Semua berpikir, salah satunya AHY langsung menyampaikan ini pasti penjegalan Anies Baswedan. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas apakah apa yang disampaikan AHY itu betul atau yang disampaikan oleh kubu Muldoko itu betul. Pertama kita baca di FIFA, Muldoko dicap jegal Anies, Arvindo sindir AHY hobi playing victim. Oh ini yang mana yang benar? Kalau dikatakan menjegal Anies kok ini playing victim katanya. Kemudian kita lihat di Metro, suara.com, Demokrat, upaya pembegalan partai oleh kubu Muldoko dinilai berkaitan dengan pencalonan Anies Baswedan. Ya karena 1 hari sesudah Partai Demokrat, AHY memutuskan mendukung Anies Baswedan secara resmi. Sebelumnya kan panjang. Kemudian kita lihat di CNN Indonesia, kubu Muldoko bantah jegal Anies ini itu hanya halusinasi AHY. Ini kelihatannya kita harus cari mana yang benar ini penjegalan atau halusinasi. Kemudian di CNN juga, Muldoko saat ditanya soal PK kudeta Demokrat, orang ngerti aku. Loh, kok orang ngerti aku? Ini gimana sih yang benar? Katanya PK, tapi kok orang ngerti aku? Atau ini merupakan dramaturgi? Kita terakhir itu ada di merdeka.com, PK kubu Muldoko, Demokrat sebut intervensi pihak yang tak ingin Anies. Ayo pilih mana yang kalian. Oke, kita pilih CNN, nanti kita tambahkan dengan yang lain. Kita berawal dari orang ngerti aku. Muldoko saat ditanya soal PK kudeta Demokrat, orang ngerti aku. Ini sebuah pernyataan yang lugas atau pernyataan yang menyembunyikan sebuah informasi. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko enggan menjelaskan tentang upaya terbaru peninjauan kembali PK yang ia layangkan bersama Joni Allen Marbun ke Mahkamah Agung soal kepengurusan Partai Demokrat. Muldoko menyampaikan bahwa pertanyaan terkait PK yang ia layangkan belum saatnya untuk dijawab. Oh, ini kan berbeda ya. Orang ngerti aku dan belum saatnya dijawab itu berbeda. Ayo kita lanjutkan. Selain itu, dia juga mengaku tidak mengerti terkait pernyataan Ketua Umum Demokrat AHY yang menyebut ada 4 novum atau bukti baru yang menjadi dasar dalam PK yang kembali dilayangkan oleh kubu Muldoko itu. Oh, meskipun dia mengatakan nggak ngerti, tapi AHY malah lebih tahu. Tapi sebenarnya pasti Muldoko lebih tahu.
Yang tadi pertanyaan itu nanti belum dijawab sekarang. Terima kasih, sorry mas ya, kata Muldoko di gedung Krida Bakti. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat AHY menyebut Muldoko bersama Joni Allen Marbun telah melayangkan PK ke Mahkamah Agung. AHY juga menganggap langkah yang diambil oleh Muldoko adalah upaya untuk menjegal proses pencalonan Anies Baswedan sebagai presiden. PK ini bukan tidak mungkin erat kaitannya dengan kepentingan politik pihak tertentu. Tujuannya jelas, menggagalkan pencapresan saudara Anies Baswedan, kata AHY di kantor DPP Partai Demokrat Posko Perubahan dan Perbaikan Menteng, Jakarta Pusat. MA sebelumnya telah menolak kasasi Muldoko melawan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli dan Ketua Umum Partai Demokrat AHY terkait KLP Partai Demokrat Deli Serdang. Itu yang dikatakan orang ngerti aku. Coba kita lihat di sebelumnya bagaimana kisah dari kubu Muldoko bantah jika Anies itu hanya halusinasi AHY. Partai Demokrat membantah tudingan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bahwa peninjauan kembali yang dilayangkan untuk menjegal Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Ketua Departemen Komunikasi Informatika DPP Partai Demokrat kubu Muldoko Saiful Huda mengingatkan PK merupakan bagian dari persoalan internal Demokrat. Tidak ada hubungannya dengan pencapresan, nggak ada hubungannya dengan penjagalan pencalonan Anies, nggak ada hubungannya itu hanya halusinasi si AHY saja. Huda menjelaskan pihaknya ingin kembali membuktikan kepemimpinan AHY di Demokrat ilegal. Oleh karena itu mereka melakukan PK sesuai perundang-undangan. Ia kembali mempermasalahkan kepemimpinan AHY. Menurutnya AHY terpilih dengan banyak pelanggaran ADART partai. Huda juga kembali mempermasalahkan langkah SBY mengklaim sebagai pendiri Demokrat. Demokrat yang dikuasai AHY inkonstitusional karena pelanggaran ADART di sana sini. Sebelumnya jumlah kader Demokrat menggelar kongres luar biasa di Deli Serdang 5 Maret 2021. Mulai 3 Oktober 2022 Mahkamah Agung menolak kasasi kubu Muldoko sesudah pengajuan dan kemarin 3 Maret menyampaikan PK kepada Mahkamah Agung. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ayo sekarang, kalian mau berbicara apa tentang AHY, Muldoko, halusinasi, atau penjegalan Anies Baswedan? Atau ada hubungannya yang satu? Sebentar lagi, Mas Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum Partai Demokrat, akan keluar, akan dibebaskan, yang katanya sih mendapatkan atau didiskriminasi atau ditolimi dalam proses hukum. Kata beliau ada timnya sih, yang pasti sebentar lagi beliau keluar. Terus apa hubungannya ini semuanya? Apakah cukup kata yang disampaikan oleh Partai Demokrat ini adalah penjegalan Anies, atau cukup yang disampaikan oleh kubu Muldoko AHY halusinasi, atau mungkin ada yang ketiga? Ini adalah sebuah gerakan yang menyambut Mas Anas. Menurut analisis saya, pertama, bahwa faktanya ada sebuah PK, peninjauan kembali yang dia layangkan oleh kubu Muldoko itu benar. Bahwa kejadian itu atau langkah tersebut 1 hari sesudah Partai Demokrat kubu AHY mendukung Anies Baswedan. Itu iya. Kemudian apakah memang benar ini ada hubungannya? Kata kubu Muldoko tidak. Kata versi AHY iya. Kalau menurut saya sih ya kebetulan saja itu. Atau mungkin juga bisa saja memang ada skenario. Hanya kalau kita ngomong pada posisi hitam dan putih ya memang kebetulan. Pada kesempatan tersebut ada sebuah keinginan dari kubu Muldoko untuk
PK peninjauan kembali dalam bahasanya AHY ada 4 novum bukti baru yang disampaikannya. Oh ini serius, apakah novum itu dari Mas Anas Urbaningrum atau murni dari kubu Muldoko? Ini yang perlu kita tunggu nantinya, bahwa PK ini serius dilaksanakan oleh kubu Muldoko. Karena dalam kubu Muldoko itu ada banyak orang-orang, ya sebetulnya awalnya orang-orang yang hebat di Partai Demokrat, dalam perjalanannya dan selanjutnya menghadirkan Kongres Deli Serdang. Jadi menurut saya ini serius. Adapun satu hari sesudah memberikan kepada Mas Anies sebagai bakal calon presiden, itu menurut saya ya terjadi. Dan sekarang adalah, kalau menurut saya tidak harus bagaimana, tapi bagaimana selanjutnya nanti dibuktikan apakah memang ada sebuah novum, 4 novum itu kemudian bisa membackup keberadaan Kongres Deli Serdang itu menjadi yang diakui, atau tetap kepada AHY, maksudnya kepemimpinan AHY. Kemudian yang kedua, ketika Pak Muldoko menyampaikan, aku orang ngerti, maksudnya menurut saya itu sangat diplomatis. Dia tidak ingin menjawab hal yang secara tepat di media sosial atau media supaya ini tidak kemana-mana. Tetapi kalau menurut saya Pak Muldoko atau timnya ini pengen serius bagaimana sebetulnya yang terjadi. Maksudnya apakah novum itu kemudian bisa dibuktikan atau tidak dalam proses hukum yang ada. Dan kalau AHY atau timnya mengatakan ini adalah sebuah penjagalan Mas Anies Baswedan, itu juga boleh-boleh saja mengatakan begitu. Sehingga ini menurut saya ini adalah perang terkait dengan isu Cywar antara keduanya. Dan nanti akan, kalau menurut saya sih, hakim di Mahkamah Agung ketika peninjauan kembali tidak terlalu terpengaruh dengan Cywar tersebut. Tetapi apakah 4 novum baru itu memang bisa meyakinkan bahwa kubu Muldoko yang benar, atau lemah kemudian dikalahkan tetap kepada AHY. Jadi 4 novum baru itu sangat penting terkait siapa yang akan mengawal Partai Demokrat nanti. Kalau menurut saya, keberadaan dukungan terhadap Mas Anies ya nanti. Memang bahwa Partai Demokrat di bawah AHY mendukung Mas Anies itu iya. Bahwa Partai Demokrat di bawah AHY menginginkan AHY sebagai wakil presiden itu iya. Tapi bahwa proses pendaftaran sebagai bakal calon presiden itu masih lama. Masih Oktober, November. Jadi ini kan masih April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Masih 6 bulan lagi. Dan itu sangat dinamis. Karena yang namanya politik sangat dinamis. Bisa-bisa nanti kubu Muldoko pun juga mendukung Mas Anies. Kita juga nggak tahu. Ataupun sebaliknya. Kemudian yang ketiga, apakah ini ada hubungannya dengan Mas Anas Urbaningrum? Yang beliau akan keluar dalam waktu dekat. Apakah tanggal 10 atau 11 ini? Ini adalah ya sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin novum baru itu adalah hubungannya dengan Mas Anas Urbaningrum. Sangat mungkin itu. Tetapi apakah beliau akan mendukung Pak Muldoko? Ya kalau misalkan para tim pendukung Pak Muldoko itu adalah timnya Mas Anas Urbaningrum dahulu, sangat mungkin itu terjadi. Jadi ini sebuah permainan politik elit yang kita tidak bisa maksudnya menganggap ini enteng. Sehingga tidak salah AHY yang mengatakan ini adalah menjaga Mas Anies. Kalau menurut saya sebetulnya bukan menjaga Mas Anies, tapi keabsahan dari Partai Demokrat itu. Tapi yang lebih menarik adalah menampilkan menjaga Mas Anies. Tetapi ketika misalkan pada kesempatan nanti yang menang adalah Muldoko, dan kemudian sangat mungkin malah mendukung Mas Anies juga. Tetapi ketika ada hubungannya dengan Mas Anas Urbaningrum, intinya adalah ini para orang-orang yang merasa
taruhlah disakiti atau disingkirkan dari Partai Demokrat, maka bisa-bisa menyatu. Siapa yang benar, kita tunggu saja bagaimana peninjauan kembali nanti. Kita tunggu Mahkamah Agung memutuskan bagaimana PK yang disampaikan tersebut. Dan kita tunggu seri bagaimana ya konflik-konflik yang ada itu bisa mengedukasi para elit kita. Jadi berbeda itu biasa dan berkontestasi itu biasa. Tapi yang lebih penting bagaimana saling menghormati antar perbedaan yang ada, dan ketika sudah diputuskan oleh hakim dimanapun tempatnya, lebih khusus ketika sudah final, ya harus dihormati oleh semuanya. Selamat berjuang kepada Mas Ahaye dengan Partai Demokratnya. Selamat berjuang kepada Pak Muldoko dengan peninjauan kembalinya dengan timnya yang dahulu adalah juga tim Partai Demokrat. Begitu juga selamat kepada Mas Anas Urbaningrum yang akan keluar dan kemungkinan ya menjadi bagian dari, atau mungkin tidak menjadi bagian dari, tapi mungkin juga memberikan novum. Semoga bermanfaat. Inilah edisi membangun negeri ini dalam sebuah berkonflik, dalam bahasanya Lewis Koser ataupun Dahrendorf. Ya, ini malah menjadi sumbangsih dalam membangun demokrasi dengan syarat saling menghormati. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.